Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliandini Puspitasari, NIM 2105040114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dagang. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Tugas pokok perdagangan yaitu yang pertama membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan atau surplus ke tempat yang kekurangan atau minus. Yang kedua, memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Serta yang terakhir, menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam jumlah yang besar sampai mengakibatkan bahaya kekurangan. Kemudian ada pembagian perdagangan. Yang pertama, menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perdagangan dalam hal mengumpulkan atau produsen tengkulak, pedagang besar eksportir. Yang kedua itu ada perdagangan dalam hal menyebarkan, yaitu importir, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen. Kemudian menurut jenis barang yang diperdagangkan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perdagangan barang atau ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik. Yang kedua, perdagangan buku, musik, dan kesenian. Yang ketiga, perdagangan uang dan kertas-kertas berharga atau bursa efek. Yang terakhir, menurut daerah tempat perdagangan itu dijalankan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, perdagangan dalam negeri. Yang kedua, perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional yang meliputi perdagangan ekspor, perdagangan impor, dan perdagangan meneruskan atau perdagangan transito. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yaitu yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang telah diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang pula dapat dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Sumber-sumber hukum dagang, yaitu yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasi, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau yang disebut dengan Wikbook Van Koophandel Indonesia. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS atau biasa disebut dengan Burgerlijk Wetboek Indonesia atau BW. Yang kedua itu ada hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum dagang. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.